Halo semuanya, saya Sri Wulandari dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Tonton videonya sampai habis ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua akad penting di dalam muamalah Islam, yaitu wakalah dan kafalah. Kita semua pasti pernah melihat seseorang menitip barang atau melihat seseorang menjadi penjamin. Nah, itu semua sebenarnya merupakan dua contoh penerapan akad muamalah di dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Di kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melihat seseorang untuk menitipkan barang, menjualkan barang, atau mengurus suatu keperluan karena kita tidak bisa melakukannya. Wakalah memiliki dasar hukum. Salah satunya terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 yang menunjukkan penggunaan perwakilan di dalam suatu urusan. Rasulullah juga pernah menunjuk seorang sahabat untuk mengurus zakat dan berbagai amanah. Ini menunjukkan bahwasanya wakalah itu diperbolehkan dan dibenarkan di dalam syariat. Rukun wakalah terdiri dari 4. Yang pertama, muwakil, yaitu pihak yang memberi kuasa. Yang kedua, wakil, yaitu pihak yang menerima kuasa. Yang ketiga, objek wakalah, yaitu pekerjaan yang dikuasakan. Yang terakhir, sigot, yaitu pernyataan atau kesepakatan di dalam wakalah. Pada gambar ini terlihat seseorang yang ingin membeli sesuatu. Lalu dia menelpon temannya dan meminta temannya untuk mewakili membeli barang itu. Orang yang meminta tolong ini disebut sebagai muwakil. Lalu temannya ini setuju untuk membelikan barang itu, dan ini disebut sebagai sigot dalam wakalah. Setelah beberapa saat, datanglah temannya membawakan barang yang disuruh untuk membelikan tadi. Orang yang membawakan barang ini disebut sebagai wakil, dan barang yang dibawakannya itu disebut sebagai objek wakalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kafalah. Kafalah adalah akad penjaminan, yaitu ketika seseorang menanggung kewajiban atau urusan orang lain. Contohnya seperti penjamin pinjaman, penjamin kontrakan, atau penjamin dalam urusan administrasi. Dasar hukum kafalah terdapat di dalam surah Yusuf ayat 72 yang membahas tentang adanya pihak yang menjamin seseorang. Hadis Nabi juga menjelaskan pentingnya tanggung jawab bagi seorang penjamin, sehingga akad ini diakui dalam syariat Islam.
Rukun kafalah terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kafil atau yang disebut dengan orang yang menjamin. Yang kedua yaitu makfulahu atau yang disebut dengan pihak yang dijamin. Yang ketiga yaitu makfulahu atau yang disebut dengan pihak yang berpiutang. Yang keempat yaitu objek kafalah atau yang disebut dengan kewajiban yang akan dijamin. Yang terakhir yaitu sigot atau yang disebut dengan pernyataan penjaminan. Untuk lebih jelasnya, mari simak sedikit contoh penerapan akad kafalah di dalam muamalah Islam. Pada gambar ini terlihat seseorang yang menunjukkan foto rumah ke pemilik rumah ini, yang artinya dia ingin menyewa rumah. Orang yang ingin menyewa rumah ini disebut sebagai makful anhu, dan pemilik rumah itu disebut sebagai makful lahu. Rumah yang ingin disewa itu disebut sebagai objek kafalah. Pemilik rumah ini setuju, namun dia membutuhkan seorang penjamin dalam menyewa rumah ini. Lalu penyewa tadi menelpon temannya untuk menjadi penjamin dalam sewa rumah itu. Setelah beberapa saat kemudian, temannya datang dan bersedia menjadi seorang penjamin. Pemilik rumah ini setuju, kemudian menandatangani sebuah surat sebagai bukti kesepakatan dalam sewa rumah ini. Kesepakatan mereka itu disebut sebagai sigot. Nah, seperti itulah sedikit contoh mengenai penerapan akad kafalah di dalam muamalah Islam. Walau terlihat mirip, sebenarnya antara wakalah dan kafalah itu sebenarnya berbeda. Wakalah adalah pelimpahan kuasa seperti menitip membeli barang, sedangkan kafalah itu adalah penjaminan seperti menjadi penjamin di dalam sewa rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan singkat mengenai wakalah dan kafalah tadi dapat dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya.